Kita di desa Turville, Inggris. Ini tahun 1871. Di sini di suatu jalan, kamu bisa temukan rumah tertentu. Rumah ini nggak ada bedanya dengan rumah-rumah lain, tapi banyak orang tetap di sekitarnya sambil menunggu sesuatu. Pintu rumah itu terbuka. Beberapa orang dewasa keluar dari sana. Mereka kelihatan terkejut dan bilang kalau semua rumor itu ternyata benar. Wanita itu keluar ke teras dan minta beberapa orang lagi masuk. Dan kamu salah satu dari mereka. Kamu masuk ke kamar dan terlihat seorang gadis berumur 11 tahun tidur di ranjang. Dia kelihatan pucat dan kurus. Meskipun orang-orang mengobrol dengan keras di kamar itu, gadis itu nggak terbangun. Ibunya bilang dia sudah tidur selama 6 bulan. Kamu tinggalkan kamar itu dan beberapa orang berikutnya masuk untuk melihat gadis yang tidur itu dengan mata kepala sendiri. Ini kisah tentang tidur paling berkepanjangan dalam sejarah. Rekor ini dipegang oleh seorang gadis bernama Ellen Sadler yang tidur selama 9 tahun. Dia lahir dalam sebuah keluarga besar di desa Turville, Inggris di paruh kedua abad ke-19. Ellen adalah anak ke-12. Orang tuanya nggak kaya dan mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka ajari anak-anak untuk membantu mereka sejak usia dini. Dan Ellen tak terkecuali. Menginjak umur 11 tahun, dia meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai pengasuh anak di kota terdekat. Ketika jauh dari keluarganya dan dikelilingi orang asing itulah, Ellen mulai merasa nggak sehat. Dia menderita sakit kepala, nggak nyaman, dan merasa kantuk tertentu. Gejala ini menjadi begitu parah hingga gadis ini nggak bisa bekerja dengan baik. Dia kembali ke rumahnya di desa di mana orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Para dokter nggak tahu cara menolongnya karena nggak bisa mendiagnosis. Mereka menghabiskan 18 minggu untuk mengobati gadis malang itu. Hasilnya, meskipun belum sembuh, Ellen dibawa pulang dari rumah sakit. Setelah kembali ke rumah, dia menderita sakit kepala dan rasa kantuk parah. Ellen Sadler merasa makin parah. Lalu, suatu hari, dia berbaring dengan tenang di ranjangnya dan tertidur. Ellen baru bangun setelah 9 tahun. Selama itu, ibunya yang merawatnya. Ibunya menyuapi dia susu dan teh. Gadis yang tidur itu kehilangan berat badan dan kekuatan. Seluruh desa segera tahu tentang Ellen. Orang mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat fenomena aneh itu. Mereka lihat dia, mencoba membangunkannya, dan bercerita tentang dia ke teman-teman mereka. Berita tentang gadis yang tidur itu menyebar ke seluruh negeri. Ellen telah menjadi bahan tontonan. Orang dari seantero Inggris berdatangan untuk melihat seseorang yang telah tidur beberapa tahun. Mereka menyebut rumah tempat tinggal keluarga Ellen Sleepy Cottage. Para dokter dan reporter berdatangan ke sana. Seorang jurnalis dari Daily Telegraph menggambarkan tubuh gadis itu lemah dan terlalu lunak. Kakinya sedingin es dan bibirnya biru. Napas anak itu hampir nggak kelihatan. Tampaknya pelan-pelan kehidupan mulai meninggalkan tubuhnya. Keluarga gadis itu menggalang dana untuk perawatan putri mereka. Karena itu, banyak orang mengira ini cuma pertunjukan. Karena alasan tertentu, ibu si gadis nggak mengizinkan dokter tinggal bersama Ellen dalam waktu lama. Sebagian orang bilang kalau ibunya memberinya pil tidur tiap hari agar dia nggak terbangun. Dan seseorang mengaku kalau dia pernah bertemu seorang gadis yang tak sadarkan diri duduk di dekat jendela. Ibu dari gadis itu juga menolak tawaran dokter untuk mengadakan pemeriksaan medis di sebuah rumah sakit di London. Kita nggak mungkin menemukan seluruh kebenaran tentang dia karena nggak ada diagnosis resmi dari dokter. Ada kemungkinan gadis itu mengalami koma atau menderita penyakit lain yang belum dikenal sains di abad ke-19. Bisa jadi ini gangguan tidur kronis di mana seseorang mengalami serangan kantuk tak terkendali. Bisa saja kamu lagi menyusuri jalan dan merasa sangat ingin tidur hingga jatuh ke tanah. Ellen tumbuh dalam keluarga besar dan terbiasa kerja keras sejak kecil. Mungkin kelelahan yang parah dan kurang tidur menyebabkan narkolepsi. Bagaimanapun, cerita ini berakhir dengan baik. Suatu hari, Ellen Sadler bangun. Dia nggak ingat apa yang telah terjadi dan sangat terkejut saat keluarganya bilang kalau dia telah tidur selama 9 tahun.
Pertumbuhan gadis itu sedikit melambat dan penglihatannya memburuk, tapi kesehatannya lumayan. Ellen menikah dan punya 6 anak. Tahun 1911, di usia sekitar 50, Ellen meninggal. Yuk, kita lihat kisah yang sama sekali berlawanan tentang seseorang yang memegang rekor waktu terlama tanpa tidur. Di bulan Januari 1964, Randy Gardner, anak SMA berumur 17 tahun, mengaku bahwa dia tetap terjaga selama beberapa pekan. Eksperimen itu dimulai bulan Desember dan berakhir Januari. Dan pada akhirnya, Randy merasa sangat normal. Kejadian ini tercatat dalam Guinness Book of Records dan memungkinkan ilmuwan banyak belajar tentang struktur otak manusia. Randy ingin mengerjakan proyek sains sekolah terkait tidur. Dia harus tetap terjaga selama mungkin dan temannya harus memastikan bahwa Randy selalu melek. Awalnya, semua berjalan lancar. Teman Randy menyimpan buku harian di mana dia mencatat berbagai perubahan terkecil dalam tubuh Randy. Randy bertahan dengan mudah pada 2 hari pertama. Dia selalu berdiri dan gak pergi ke tempat tidur. Setelah 3 hari, kemampuan kognitif dan sensoriknya mulai menurun. Di hari keempat, Randy merasa sakit. Dia berjalan di rumah dan mencium jeruk-jerukan. Bau lemon dan jeruk membantunya mengatasi kondisi buruk ini. Di siang hari, Randy main bola basket dan pergi bowling dengan teman-temannya. Malam hari membosankan, sebab anak-anak itu gak tahu harus apa. Tapi Randy tetap nggak tidur. Seminggu berlalu dan Randy menunjukkan hasil permainan bola basket yang sangat bagus. Kemampuan fisiknya belum berubah, bicaranya jelas dan logis. Sampai saat ini, berita di seluruh negeri membahas tentang Randy dan eksperimennya. Randy menjadi selebritas. Dan ini juga membantunya tetap terjaga. Sejumlah ilmuwan mengunjungi Randy. Dengan bantuan soal matematika, mereka menguji kemampuan intelektualnya. Dan di sini, dia menunjukkan hasil yang buruk. Dia sedang memecahkan soal matematika, tapi kemudian lupa apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Ilmuwan memindai otaknya dan mencatat data aktivitasnya. Lalu, 8 Januari 1964, jam 2, Randy memecahkan rekor waktu tanpa tidur sebelumnya. Dia terjaga selama 264 jam. Ilmuwan memasang sejumlah elektroda di kepalanya saat dia tertidur dan mengamati aktivitas otaknya. Randy bangun setelah beberapa jam tidur nyenyak untuk pergi ke toilet. Lalu, dia berbaring di ranjang lagi dan baru bangun setelah 14 jam. Dia pergi sekolah dengan suasana hati yang baik. Semua orang terkejut. Sepertinya eksperimen otak berat ini gak ada konsekuensi negatifnya. Randy terus belajar seperti sebelumnya, main basket, dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Ilmuwan mempelajari hasil penelitian otak dan menemukan bahwa selama ini otak Randy melakukan tidur ringan. Ini disebut tidur mikro. Dan yang menarik, orang yang mengalaminya mungkin gak merasa bahwa secara teknis sebenarnya dia sedang tidur. Beberapa tahun berlalu, semua orang sudah lupa dengan rekor ini. Randy tumbuh dewasa. Suatu hari, seorang reporter ingat eksperimen Randy dan mewawancarainya. Randy mengakui bahwa eksperimen itu nggak berlalu tanpa meninggalkan jejak. Selama bertahun-tahun, Randy mengalami insomnia berat. Ini membuatnya senewan. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengatasi penyakit ini. Syukurlah, dia berhasil menyesuaikan pola tidurnya. Randy tidur 6 jam sehari, jumlah yang mencukupi. Mengulang eksperimen ini adalah ide buruk. 2 hari tanpa tidur saja sudah menimbulkan stres berat pada tubuhmu. Selama ribuan tahun, manusia telah bertahan melalui kelaparan dan kondisi kerja kompleks. Jantung kita terlatih menjalani beban berat dan tubuh kita bisa bertahan melalui situasi sulit. Tetapi tubuh kita belum pernah mengalami kurang tidur sepanjang sejarah manusia. Evolusi belum mengajari kita untuk bertahan tanpa tidur tanpa konsekuensi. Itu sebabnya hal tersebut buruk bagi kesehatan kita.